Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini akan membahas pertanyaan terkait apakah bisa mengkreditkan pajak masukan atau PPN masukan pada masa pajak yang berbeda. Nah, awalnya mungkin kita perlu pahami dulu apa sih kredit pajak masukan itu. Pengkreditan faktur pajak masukan adalah proses mengklaim kembali setiap PPN yang dibayarkan atas barang atau jasa dari suatu transaksi. Pengkreditan faktur pajak merupakan Pengkreditan faktur pajak masukan adalah salah satu upaya untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar. Namun terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh pembeli dalam melakukan pengkreditan faktur pajak masukan. Nah, pengkreditan faktur pajak masukan tidak bisa dilepaskan dari definisinya. Secara sederhana, istilah tersebut merupakan faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar PPN atas BKP atau JKP. Kemudian jika dalam suatu periode masa pajak nominal pajak keluaran yang dilaporkan ini lebih besar daripada pajak masukannya, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP atau hutang ya. Penyetorannya wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT masa PPN disampaikan. Jadi atas masa pajak Januari misalnya itu wajib disetorkan atau dilaporkan maksimal di Februari itu. Kemudian pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar. Jadi cross-crossan ya antara PM dengan PK. Nah, adapun prinsip pengkreditan faktur pajak masukan yang pertama ini pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama ya. Jadi harus sama. PM dan PK-nya kalau Januari ya harus Januari gitu. Kemudian pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak ini dapat dikreditkan. Lalu pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha gitu ya. Nah, kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini itu akan menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama, nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak ini lebih kecil daripada pajak keluaran. Nah, konsekuensinya di sini adalah kurang bayar gitu ya. Jadi atas selisih tersebut wajib disetorkan ke kas negara. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu nominal PM atau pajak masukannya itu lebih besar daripada pajak keluarannya. Nah, kalau ini kebalikannya ya. Ini lebih bayar. Nah, atas kelebihan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau bisa diminta kembali gitu ya, atau namanya restitusi. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu nominal pajak masukan dan keluaran sama atau nihil seperti itu. Nah, syaratnya apa aja? Nah, agar PM ini dapat dikreditkan ada beberapa syarat ya. Yang pertama, tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak gitu ya. Kemudian berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sementara pengkreditan pajak masukan tidak dapat dilakukan bagi jenis pengeluaran yaitu pengeluaran atas BKP atau JKP saat pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP. Itu nggak boleh. Pengeluaran atas BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya atas pengeluaran tersebut pajak masukannya bukan untuk kegiatan produksi, bukan kegiatan untuk distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ini tidak bisa dikreditkan. Nah, untuk yang poin pertama mungkin di peraturan yang terbaru sebelum dikukuhkan sebagai PKP itu bisa hanya saja 80% ya kalau nggak salah, 80% dari total pajak keluaran gitu. Tapi pada intinya dibatasi gitu. Nah, dalam dunia usaha tak jarang terjadi kesalahan administrasi yang sering dilakukan tidak sengaja. Contohnya faktur pajak belum dikirimkan kepada lawan transaksi gitu ya. Seringkali hal ini membuat lawan transaksi yang menerima BKP atau JKP itu tidak dapat membuat faktur pajak masukan untuk dilaporkan. Jadi pengkreditan faktur pajak masukan sebagaimana diatur dalam UU PPN menyebutkan adanya toleransi keterlambatan yaitu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Ya, jadi maksimal 3 bulan. Peraturannya yaitu di pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN ya tahun 84. Jadi disebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama ya, artinya tadi kelewat, itu dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya ya. Selama atas pajak masukan itu belum dibebankan itu masih boleh dikreditkan maksimal 3 bulan. Contoh masa pajak Januari tadi maksimal boleh dikreditkan 3 bulan yaitu Februari, Maret, April. Itu maksimal. Di Mei itu udah nggak bisa. Tapi ketika pajak masukan ini dalam bulan tersebut sudah dibebankan, tidak dikreditkan, itu nggak boleh dikreditkan. Seperti itu. Contoh nih, PKPA menyerahkan BKP pada tanggal 15 April tahun 2018.
Faktur pajak juga dibuat pada tanggal yang sama, namun baru diserahkan ke PKP pembeli pada tanggal 12 Agustus. Maka PKP pembeli dapat mengkreditkan faktur pajak masukan pada SPT masa PPN Juli 2018 yang wajib disampaikan ke KPP paling lambat 31 Agustus. Dalam contoh kasus di atas, PKP pembeli sebenarnya dapat mengkreditkan faktur pajak masukan pada beberapa pilihan SPT masa PPN, misalnya SPT masa PPN Maret atau Juni. Namun mengkreditkan faktur pajak masukan ini harus dipertimbangkan dengan matang, sebab ketika kita melakukan dengan asal-asalan itu bisa berimplikasi atau kondisi yang lebih bayar nanti jatuhnya, seperti itu. Nah, jika faktur pajak diterima dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan, maka PKP pembeli masih bisa mengkreditkan faktur pajak masukan dengan cara melakukan pembetulan SPT masa PPN. Namun, dengan syarat faktur pajak tersebut belum dibebankan juga, gitu ya. Dan belum dilakukan pemeriksaan. Nah, ini penting. Ketika PKP sedang menjalani pemeriksaan oleh DJP, maka PKP tersebut tidak bisa melakukan pembetulan SPT masa PPN dan implikasinya faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Nah, jadi kesimpulannya, mengkreditkan pajak masukan pada masa pajak yang berbeda itu diperbolehkan, asalkan tidak melebihi 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak diterbitkan, sehingga boleh untuk mengkreditkan pajak masukan di masa pajak yang berbeda. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.